Hai, ketemu lagi bareng Mimin di Lalajo, tempatnya nonton alur film. Mimin doain kalian semua sehat selalu ya, banyak rezekinya. Sebelum nonton, boleh dong Mimin minta subscribe-nya, makasih. Film ini menceritakan tentang seorang istri yang didakwa atas kematian suaminya dan segala macam hal yang terjadi kepadanya. Yuk langsung aja ke alurnya, let's go. Di awal film, diperlihatkan seorang perempuan yang duduk terdiam di depan jasad suaminya. Esoknya, pengacara yang bernama Jungmin menemui terdakwa yang bernama Yuna di lapas. Dia adalah wanita di awal film tadi. Jungmin melihat berkas kasus Yuna. Dia melihat banyak memar di muka Yuna, dan Jungmin pun berpikir bahwa dia menerima KDRT dari suaminya. Jungmin pun bertanya soal detailnya. Namun Yuna sepertinya tidak mau bercerita. Malah Yuna mengakui perbuatannya. Jungmin merasa ada yang aneh. Di awal interogasi, Yuna tidak mengakui perbuatannya. Namun sekarang dia mengakui perbuatannya. Di sini Jungmin pun bilang bahwa dia akan membantu Yuna semampunya. Namun sampai akhir, Yuna masih saja berkata bahwa dia adalah tersangkanya. Dan Yuna pun pergi. Di kantor, Jungmin bersama rekannya yang bernama Hwang sedang melihat berkas kasus Yuna. Hwang mengatakan bahwa Yuna membunuh suaminya saat tidur. Namun Jungmin menjelaskan bahwa sebelum tidur suaminya meminum obat tidur terlebih dahulu. Dan setelah itu, Yuna menuangkan semacam lem untuk konstruksi ke mulut dan hidung suaminya. Hwang pun bilang bahwa suaminya adalah orang yang kaya, yang mempunyai asuransi dan warisan untuk anaknya. Di sini Jungmin bilang bahwa awalnya Yuna menyangkal semuanya. Namun setelah polisi menemukan buku diarinya Yuna, pada akhirnya dia mengakui pembunuhan itu. Dan di buku itu, Yuna menuliskan rencana pembunuhan suaminya dan menuliskan dosis yang tepat untuk membunuh suaminya. Namun ada yang janggal karena pihak polisi tidak mempunyai surat penggeledahan. Jadi dari mana polisi itu mendapatkan diarinya Yuna? Tiba-tiba, Jungmin menerima paket sebuah Alkitab yang bertuliskan dari Hapana. Keesokan harinya, Jungmin menemui Yuna dan bertanya apakah Yuna mengenal seseorang yang bernama Hapana. Dia pun menjawab tidak mengenalnya. Jungmin pun menyuruh Yuna untuk membuka Alkitab yang ada tandanya. Jungmin bilang bahwa itu adalah pesan dari seseorang untuk Yuna. Di Alkitab itu bertuliskan, "Jangan takut karena aku bersamamu." Di sini Yuna pun mulai merasa gelisah. Lalu Yuna pun bilang bahwa tidak ada lagi yang dia akan katakan. Jungmin pun bertanya apakah Yuna tidak merasa kasihan kepada anaknya yang bernama Minji yang masih membutuhkan kasih sayang ibunya. Dan Jungmin pun berkata saat sidang nanti Yuna harus menyangkal semuanya. Saat sidang pertama, Hakim Choi mempersilahkan jaksa penuntut umum yaitu Jaksa Min untuk membacakan kasus Yuna. Jaksa Min pun berkata bahwa Yuna telah bersalah membunuh suaminya pada tanggal 21 Agustus jam 2 pagi di kediamannya. Yuna pun mengambil propofol dalam dosis yang mematikan dan menyuntikkan ke lengan suaminya. Setelah itu, saat suaminya tidak sadar, Yuna menuangkan lem ke dalam hidung dan mulut suaminya yang menyebabkan kematian. Dan motifnya dikarenakan korban ini sering melakukan KDRT. Di sini, Jungmin mengatakan bahwa Yuna tidak membunuh suaminya, dan Yuna adalah korban KDRT dari suaminya. Jungmin pun menolak laporan dari polisi tentang penggeledahan tanpa izin. Jungmin pun meminta untuk sidangnya ditunda. Setelah persidangan selesai, Yuna meminta Jungmin untuk menemui anaknya. Saat di rumah orang tua Yuna, Jungmin mengatakan bahwa dia adalah teman ibunya, namun Minji hanya terdiam dan fokus melukis. Jungmin pun menemui teman jurnalisnya yang bernama Soah. Soah pun memperlihatkan video saat Yuna terlihat tertekan saat melakukan reka adegan. Soah pun bilang bahwa kemarin ada yang memberikan sebuah link untuk masuk ke rekaman video itu. Sidang kedua pun dimulai. Detektif Kim pun menjadi saksi Yuna. Dia pun mengatakan dia menyita buku harian Yuna sebagai bukti. Mendengar itu, Jungmin mengatakan bahwa detektif Kim tidak memiliki surat penggeledahan dari pengadilan, tetapi masih mengambil buku itu. Lalu Jungmin menunjukkan video saat reka adegan Yuna membunuh suaminya. Terlihat Yuna tertekan dengan paksaan detektif Kim. 접착제 숨겼을 거 아닙니까 어디든. 어떻게 했냐고 접착제를. 그다음에 접착제를 이렇게 딱 해가지고 이렇게 좀 부으라니까 좀. Setelah itu, Yuna pun duduk sebagai saksi. Kemudian Jungmin menanyakan, saat hari pembunuhan suami Yuna,
Yuna sempat keluar malam-malam. Yuna dari mana? Lalu Yuna menjawab hanya mencari udara segar. Kemudian, Yuna pun bilang bahwa dia tidak tahan lagi hidup bersama suaminya. Jungmin pun bertanya ada kejadian apa sebelum suaminya minum obat tidur. Yuna menjawab dia disiksa suaminya dan mengalami pelecehan seksual. Juga dipaksa meminum obat tidur. Dan setelah bangun, Yuna melihat suaminya sudah tidak bernyawa. Dan Jungmin pun bilang mungkin ada penyusup yang datang ke rumah Yuna saat malam pembunuhan. Mendengar itu, Jaksamin bilang di laporan polisi tidak ada tanda-tanda penyusupan. Dan Jaksamin mengatakan kepada Yuna bahwa Yuna terbangun terlebih dahulu. Dan apakah mungkin Yuna menambahkan dosis propofol kepada suaminya selagi dia tidur? Lalu Yuna pun membantahnya. Esok harinya, adik ipar yang bernama Ji-hyung datang menjenguk Yuna. Dia meminta Yuna untuk mengakui perbuatannya. Dia juga meminta hak asuh atas Minji. Mendengar semua itu, Yuna pun pergi. Ji-hyung pun bilang bahwa dia sudah mengajukan petisi untuk hak asuhnya Minji. Esok harinya, Jungmin ke kantor polisi. Dia melihat tangan Yuna yang diborgol. Penjaga pun menjelaskan bahwa tadi malam Yuna membuat keonaran dan menyerang penjaga. Yuna pun bercerita bahwa adik iparnya akan membawa anaknya. Jungmin pun mencoba untuk menenangkannya. Dia pun bilang bahwa polisi sekarang sedang menggeledah rumah Yuna sekali lagi dan mengecek CCTV di dekat taman. Di tempat lain, seorang perempuan melihat bahwa polisi sedang mencari saksi. Malam harinya, polisi mengecek rekaman CCTV. Terlihat mobilnya Yuna yang menuju ke sebuah taman, dan ternyata ada seorang lelaki yang menjadi saksi. Laki-laki itu pun sekarang menjadi saksi di pengadilan. Dan dalam sidang ketiga, dia pun bilang bahwa Yuna masuk ke dalam mobil itu dan berpelukan dengan pengemudi itu. Jaksa pun yakin bahwa Yuna dibantu selingkuhannya untuk membunuh korban. Mendengar itu, Jungmin bilang bahwa saksi hanya melihat itu sekali saja. Kenapa dia langsung hafal bahwa wanita itu adalah Yuna? Yuna pun menuliskan sesuatu di kertas dan menunjukkannya kepada Jungmin bahwa yang dikatakan saksi adalah benar. Setelah itu, Jaksamin meminta Yuna membuka identitas siapa yang ditemuinya malam itu. Lalu Jungmin menolaknya karena itu adalah privasinya Yuna. Malam harinya di kantor, Hakim Choi memeriksa lagi berkas-berkas kasus Yuna dan membuka buku diarinya Yuna. Flashback ke masa lalu Yuna. Dia mengikuti sebuah kelompok pecinta buku, dan karena buku diari Yuna, Jungmin pun kebingungan. Tiba-tiba saja sebuah fax masuk yang membuktikan bahwa adik iparnya mempunyai akses ke propofol. Mereka pun bingung siapa yang bisa memberikan informasi sepenting ini. Jungmin pun berpikir bahwa ini ulah Hapana. Dia pun meminta akun yang mengirim link Yuna melakukan reka adegan, dan ternyata sekarang akun tersebut menghilang. Huang pun bertanya apakah bukti ini bisa dipercaya. Soah pun melakukan rencana untuk membuktikannya secara langsung. Malamnya, Soah bertemu dengan adik iparnya Yuna untuk memeriksakan anjingnya. Soah pun bertanya apakah Ji-hyung akan membius anjingnya dengan propofol. Dia dengan santainya menjawab iya. Sikap Ji-hyung pun mulai berubah, dan Soah pun mulai ketakutan. Untungnya, Soah berhasil kabur dan merekam semua hasil percakapan mereka. Esoknya, sidang pun kembali dimulai. Ji-hyung didatangkan sebagai saksi. Dia pun bersedih atas kepergian kakaknya. Dan karena itulah dia mengajukan hak asuh atas Minji. Jaksa pun bertanya apakah hubungan antara korban dan terdakwa memang tidak baik-baik saja sejak dulu. Dia pun menjawab bahwa mereka memang sering bertengkar. Dia pun bilang bahwa Yuna suka berontak. Dan kakaknya bercerita dia ketakutan dengan istrinya sendiri yang mengancam akan membunuhnya. Jungmin bertanya apakah Ji-hyung sadar bahwa jika Yuna terbukti bersalah, maka hak warisnya akan jatuh ke tangan Minji. Apakah itu alasan Ji-hyung mengambil hak asuh atas Minji? Ji-hyung pun menjawab bahwa dia tidak ingin keponakannya diasuh oleh pembunuh. Jungmin pun bertanya lagi bahwa beberapa bulan yang lalu, Ji-hyung menemui kakaknya untuk meminjam sejumlah uang untuk modal usahanya. Namun kakaknya menolak, dan karena itu hubungan Ji-hyung dan kakaknya merenggang. Jungmin pun mempunyai bukti bahwa Ji-hyung menanyakan ke beberapa asuransi apakah kakaknya merupakan klien mereka. Jungmin pun bilang dia tahu bahwa Ji-hyung adalah mantan perawat dan menanyakan apakah Ji-hyung pernah menyuntikkan propofol untuk menidurkan hewan. Namun Ji-hyung tidak mau menjawabnya. Jaksa pun menolak karena Jungmin terlalu menyudutkan saksi, tapi hakim menyuruh Jungmin untuk tetap bertanya.
Jungmin pun bertanya apakah Ji Hyung ke rumah kakaknya di malam kejadian. Dia pun masih menolak untuk menjawab. Karena Jungmin terus memaksa, Jaksa Min meminta hakim untuk menghentikan Jungmin. Di sini Jungmin berniat memberikan sebuah bukti rekaman yang dia dapatkan semalam, tapi jaksa menolak dan berpikir bahwa bukti itu hanya rekayasa. Namun hakim memutuskan untuk memeriksa rekaman tersebut sebelum dijadikan alat bukti dan sidang pun akhirnya ditunda. Saat di kantor, hakim mengatakan kepada Jungmin, mungkin bukti ini hanya menjadikan Ji Hyung pemasok propofol, tapi tidak membuktikan bahwa dia yang membunuh kakaknya. Hakim pun bertanya apakah Jungmin percaya 100% kepada kliennya, sementara Yuna masih tidak jujur. Namun di sini Jungmin berkata dia percaya kepada Yuna karena dia punya suatu alasan melakukan itu. Dia pun bilang bahwa dia akan mencari tahu kebenarannya. Di tempat lain saat nenek pergi keluar, Ji Hyung menemui Minji dan memaksa Minji untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di malam kejadian itu. Minji pun terlihat sangat ketakutan dan menjawab tidak tahu apapun. Malamnya, Jungmin mendapatkan kabar bahwa Minji masuk ke rumah sakit. Dia demam tinggi setelah bertemu Ji Hyung. Jungmin pun mencoba berbicara dengan Minji. Di sini sepertinya Minji ingin menyampaikan sesuatu, namun tiba-tiba dia terdiam. Jungmin melihat sebuah bungkusan yang bertuliskan Hapanabuk, dan ternyata itu adalah sebuah toko buku. Jungmin pun bertemu dengan laki-laki pemilik toko yang bernama Han. Jungmin pun melihat foto mereka berdua. Han pun bercerita bahwa dia sangat mengenal Yuna karena mereka satu klub. Jungmin menemui Yuna di lapas dan bilang bahwa jaksa penuntut akan menghadirkan Minji sebagai saksi kunci karena mereka yakin Minji melihat sesuatu. Yuna pun terlihat panik dan meminta Jungmin untuk membantu agar Minji tidak dijadikan saksi. Jungmin pun berkata bahwa Yuna harus mengatakan semua kebenarannya. Yuna pun terlihat kebingungan. Jungmin pun bilang bahwa dia baru saja kembali dari Hapanabuk dan mengetahui kebenaran bahwa Yuna dekat dengan Han. Jungmin pun bertanya, apakah Han adalah orang yang Yuna temui di mobil malam itu? Apakah ada orang yang membantu Yuna di malam kejadian? Dan hal itu dilihat oleh Minji. Jungmin pun memaksa Yuna untuk berkata jujur. Yuna terdiam sesaat, dan dia pun mulai mengakui perbuatannya. Saat di parkiran, Jungmin merenungkan sesuatu. Di sini dia melihat seseorang yang dia temui di lorong tadi dan mengikutinya, dan ternyata dia berhenti di Hapanabuk. Jungmin pun menemuinya. Sidang pun dimulai kembali. Minji pun dihadirkan sebagai saksi, tapi Yuna menolak dan memohon kepada hakim, dan hakim pun meminta Jungmin untuk membuat keputusan. Jungmin terdiam sesaat, dan Jungmin pun menghampiri hakim dan mengiyahkan apakah tidak apa-apa, dan hakim pun mengiyahkan. Jungmin pun bilang kepada jaksa penuntut daripada menghadiri Minji sebagai saksi yang umurnya masih 7 tahun, dia akan menghadiri saksi kunci, yaitu orang yang bersama Yuna di dalam mobil itu. Dan ternyata orang itu adalah Hakim Choi. Semua orang pun terkejut mendengarnya. Hakim Choi pun menyanggupinya dan dia pun mundur sebagai hakim di kasus ini. Dan sidang pun ditunda. Hakim baru pun didatangkan. Sementara Hakim Choi sekarang dijadikan seorang saksi. Jungmin pun bertanya apakah yang terjadi di mobil malam itu. Choi pun menjelaskan bahwa dia dan Yuna saling jatuh cinta dan menjalin hubungan. Di malam itu, Choi yang melihat Yuna terluka meminta dia dan Minji untuk pindah ke rumahnya saja. Tapi Yuna menolak karena dia tahu bahwa suaminya pasti akan menemukan mereka dan mungkin saja akan melakukan sesuatu yang lebih kejam. 그 사람 깨기 전에 유나야, 하지마. 방법을 찾아보자, 우리 집으로 가자. Choi pun menenangkan Yuna dan berkata bahwa dia akan selalu berada di sisi Yuna. Dan di jam 3 pagi Yuna kembali ke rumahnya. Dan Jungmin menunjukkan rekaman dashcam mobil yang menunjukkan rekaman dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi bahwa Yuna berada di dalam mobil Choi. Sementara kematian suami Yuna di jam 2 pagi. Jadi bisa dipastikan bahwa Yuna bukan pembunuhnya. Setelah melihat bukti yang diberikan Jungmin, hakim memutuskan bahwa Yuna tidak bersalah. Choi meminta maaf kepada Yuna. Seharusnya sejak awal dia memberanikan diri untuk mengungkapkan. Tapi saat melihat Yuna menderita, Choi merasa sangat berdosa.
dan esok harinya Yuna pun bebas. Minji pun menunggunya di luar. Minji pun bilang bahwa dia sudah mendapati janji bahwa dia akan diam saja. Dan Minji bilang bahwa ini semua adalah mimpi, dan di dalam mimpi itu dia menghukum ayahnya sendiri agar tidak menyakiti ibunya lagi. Yuna meminta Minji untuk melupakan semuanya. Di rumah, Yuna pun menidurkan Minji, dan Jungmin melihat lukisan yang digambar oleh Minji. Dia sadar akan sesuatu. Jungmin pun bertanya apakah Minji benar-benar tertidur di malam itu. Yuna pun menceritakan saat malam kejadian itu kepada Jungmin. Karena ternyata pembunuh aslinya adalah Minji. Karena panik, Yuna menyuruh Minji untuk merahasiakan semuanya. 지금부터 엄마랑 약속 하나 하는 거야. 어? Di akhir film, setelah 2 tahun berlalu, Jungmin menjadi seorang jaksa penuntut dan masih merahasiakan pembunuh sebenarnya di kasus Yuna. Yuna, Minji, dan Choi pun hidup bahagia.